Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haslinda, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Sidrap, Kabupaten Sidenreng, Rapang. Video kali ini adalah tugas hasil sesi latihan dan sesi praktik coaching di ruang kolaborasi. Pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Pada sesi latihan coaching, saya dan CGP lain yaitu Ibu Lelis Langka akan berganti peran menjadi coach dan coachee. Selamat menyaksikan. Iya, sebentar. Selamat malam, Bos Linda. Selamat malam Bu Elis. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Apa yang ingin Ibu diskusikan terkait masalah anak-anak MTK, Bu? Terima kasih banyak Bu sudah menerima saya. Ini saya ingin mencoba membahas dengan Ibu ini masalah yang fenomenal di sekolah. Jadi saya rasa ini sebenarnya adalah masalah umum ya. Itu loh Bu, masalah gadget di mana anak-anak di sekolah saya khususnya itu ketagihan penggunaan gadget. Eh, Ketika ini banyak anak yang terlalu sering menggunakan gadget, bahkan justru yang menjadi masalah adalah orang tua yang kemudian menganggap eh, itu bukan sebuah masalah, sementara kami dari pihak sekolah itu menganggap adalah sebuah masalah, begitu Bu. Oh iya, Bu. Saya mengerti, Bu. Ini memang masalah yang cukup umum ya belakangan ini. Bisa Ibu Aslinda ceritakan lebih lanjut mengenai situasinya? Bagaimana Ibu melihat dampak dari ketagihan gadget pada anak-anak ini, Bu? Oh iya Bu Lelis, Eh, begini ya Bu ya, anak-anak itu sering di dalam pembelajaran itu sulit fokus belajarnya. Jadi saat belajar mereka terkadang gelisah, kurang berinteraksi dengan temannya. Terus beberapa anak juga eh, terkadang ketiduran di dalam kelas. Kenapa? Karena mereka kurang tidur. Mungkin karena terlalu menggunakan HP sampai larut tanpa ada pengawasan dari orang tua begitu. Jadi mereka bermain tanpa ada teguran, jadinya sampai larut, sampai di sekolah, akhirnya tiba di sekolah itu malah ketiduran justru. Nah, begitu itu salah satu yang meresahkan untuk saya, Bu. Gitu. Oh iya, baik. Waduh, jaringan hilang. Tes tes, Bulis. Iya, oke. Jangan jelek. Ya, Ibu, tentu sangat mengerti ya, Bu. Apakah Ibu mencoba berbicara dengan orang tua mengenai masalah? Nah, ini dia masalahnya. Sudah Bu, saya sudah pernah mencoba berbicara, bercerita, mencoba mengkomunikasikan dengan orang tua ya. Namun yang menjadi persoalan adalah sebagian besar orang tua justru menganggap gadget itu adalah bagian dari perkembangan zaman. Jadi wajar anak-anak menggunakannya tanpa mereka melihat bahwa ini ada dampak negatifnya. Jadi mereka itu hanya melihat dari sisi bahwa ini adalah bagian teknologi dari sebuah perkembangan zaman yang boleh-boleh saja anak kita menggunakan. Nah, jadi ada juga beberapa orang tua yang mengatakan bahwa HP itu, gadget ini menenangkan anak-anak mereka, apalagi kalau saat mereka berada di rumah, kemudian banyak kerjaan rumah, kemudian anaknya rewel, maka solusi mereka itu adalah memberikan HP, memberikan gadget. Ini obatnya, sudah main-main saja terus, gitu Bu.
Ya, saya mengerti Bu. Jadi ada perbedaan ya pandangan antara pihak sekolah dan orang tua Bu mengenai penggunaan bagaimana kita sebagai seorang guru bisa ini memberikan atau mengarahkan kepada orang tua. Nah, bagaimana menurut Ibu cara terbaik untuk menyampaikan gadget ini ke orang tua? Uh, jadi beberapa hari ini tuh saya sempat berpikir ya Bu ya, mungkin bagus mengadakan kegiatan-kegiatan seminar atau parentin gitu yang nantinya bisa menghadirkan orang tua siswa ya, menghadirkan orang tua siswa biar mendapatkan informasi atau pencerahan tentang dampak gadget pada perkembangan anak. Saya rasa orang tua memang perlu memahami aspek negatif dari gadget itu. Jadi mereka tidak hanya melihat sisi bahwa ini positif semua, karena ada sisi negatif yang mereka lupakan. Jadi itu saya rencananya ini saya melihat bahwa baik untuk melakukan parenting dan seminar gitu. Wah, itu sangat bagus ya idenya mengadakan seminar atau parenting bisa menjadi awal. Menurut apakah yang harus disampaikan dalam seminar tersebut? Oh iya Bu, begini. Rencana saya ini ya, rencana saya itu nanti yang akan kita hadirkan sebagai pembicara itu adalah pakarnya. Jadi kebetulan saya punya teman, jadi begitu. Pakar yang memang tahu betul tentang perkembangan anak, maka saya pikir penting untuk membahas dampak gadget pada kesehatan fisik dan mental anak. Seperti misalnya gangguan tidurnya, kurang interaksi sosialnya anak-anak kita, dan masalah konsentrasi. Juga bagaimana kemudian mengelola waktu penggunaan gadget ini di rumah. Istilahnya kan begini, untuk menghilangkan secara penuh gadget dari anak-anak kita itu kayaknya hal yang impossible ya. Tetapi kita bisa, orang tua bisa melakukan pengurangan penggunaan. Jadi mereka bisa nantinya di sini memberi waktu untuk penggunaan gadget itu supaya tidak selamanya ke gadget saja. Misalnya 1 jam sehari penggunaan gadget gitu. Jadi orang tua istilahnya di sini dia membatasi waktu anak untuk menggunakan gadget Bu. Begitu saya rencananya. Betul sekali Bu. Jadi ibu dan pematerinya nanti bisa menyusun materi yang penting mengenai hal tersebut sebelum melakukan parenting atau seminar. Begitu ya Bu? Iya. Bagaimana dengan strategi untuk membantu anak-anak di sekolah mengurangi ketergantungan pada gadget? Maksud saya langkah awalnya Bu, apakah ada kegiatan atau program yang bisa dikembangkan begitu? Nah iya Ibu, jadi itu sebagai langkah awal kami akan mengadakan lebih banyak kegiatan yang menarik di sekolah. Jadi kita mencoba secara kreatif ya, mencari kegiatan-kegiatan yang menarik untuk anak-anak seperti permainan fisik ya, terus eh, eh, bernyanyi di luar ruangan. Terus jadi kegiatannya itu kita lebih banyak di luar ruangan lah, jangan sampai anak-anak karena selalu di dalam ruangan menjadikan mereka itu bosan. Jadi selain melakukan itu, kami juga akan memberikan mereka tugas yang melibatkan interaksi dengan teman-temannya. Misalnya mungkin salah satu permainannya adalah mencari teman. Jadi misalnya begini, di luar tengah, carilah temannya yang berambut panjang begitu. Jadi mereka akan mencoba di luar ruangan ini mencari semua teman-temannya yang berambut panjang. Jadi dengan begitu mereka bisa saling berinteraksi. Oh ini teman saya berambut panjang, cari temannya yang hidung mancung, kayak begitu. Mungkin seperti itu Ibu yang akan kita terapkan gitu. Wah, sangat bagus Bu, itu sangat bagus. Kegiatan yang menarik dan bervariasi bisa membantu anak-anak mengalihkan perhatian mereka terhadap gadget ya Bu. Iya. Bagaimana Ibu melihat peran guru dalam mengatasi masalah ini di kelas yang lain, guru-guru yang lain Ibu? Iya, teman-teman saya di sekolah ya. Jadi kebetulan kan kita ini terdiri dari beberapa guru di kelas, di sekolah kami beberapa kelas
Nah, ini di sini saya lihat, saya rasa ya, memang guru yang harus proaktif. Jadi kita ini guru-guru yang harus proaktif menciptakan suasana belajar yang menarik dan interaktif bagi anak-anak. Jadi jangan kemudian kita sebagai guru yang selalu mengarahkan jangan menggunakan gadget. Nah, justru kenapa gurunya justru yang menggunakan HP pada saat pembelajaran. Jadi kita harus menjadi contoh untuk anak-anak kita, mengajar mereka untuk tidak menggunakan gadget, kemudian mendorong anak-anak kita untuk bisa berkomunikasi dan bermain secara langsung dengan teman-teman mereka. Begitu, Bu. Sekali, Bu. Bisa sekali. Guru memang harus memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menarik ya. Iya. Apakah ada dukungan lain yang Ibu butuhkan untuk menjalankan rencana ini, Bu? Iya betul, Bu. Artinya dukungan itu memang penting ya. Jadi yang saya pikirkan sekarang adalah kerjasama ya. Ini terutama kerjasama untuk sesuai rencana saya yang tadi saya sampaikan, kita akan membuat parentin. Maka yang utama dulu adalah bantuan dari teman-teman saya dalam mengatur seminar dan parenting ini. Jadi rencananya kapan, karena saya rasa insya Allah kepala sekolah sudah setuju ya ini, karena sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Tinggal bagaimana kemudian rencana ini merencanakan agar pelatihan dan seminar parenting dan seminar ini bisa berjalan lancar. Jadi terus bagaimana kemudian guru mendapatkan pelatihan-pelatihan tentang cara mengelola kelas itu tanpa gadget, tapi tetap menyenangkan untuk anak, begitu. Iya, tentu. Kita bisa mengatur itu. Kita akan mulai dengan menyusun rencana, Bu ya, untuk seminar orang tua dan pelatihan untuk guru. Iya. Terus kita juga bisa merencanakan beberapa kegiatan baru untuk anak-anak di sekolah agar mereka lebih nyaman lagi. Terus apakah ada hal-hal yang Ibu ingin tambahkan? Saya rasa itu sudah mencakup semua ya, Bu ya, mulai dari kegiatan parenting dan seminar itu sudah istilahnya dengan kerjasama dengan pihak teman-teman yang lain, dengan yang nantinya akan menghadirkan pakar. Saya rasa itu cukup semua, sudah cukup. Jadi terima kasih Bu Lilis sudah mendengarkan curhatan saya, sudah mendengarkan saya ini untuk berbagi pengalaman begitu. Terima kasih banyak Bu Lilis atas bantuannya, membantu saya untuk berpikir bagaimana ke depannya untuk anak-anak kita ini. Sama-sama Bu Aslinda, saya senang bisa membantu. Nanti kita jadwalkan pertemuan berikutnya untuk mengevaluasi progres kita. Bagaimana Bu? Apakah 2 minggu cukup untuk Ibu? Ya, saya rasa waktu 2 minggu cukup ya. Ini kan setelah kebetulan saya punya teman yang biasa ngisi parenting orang tua dan memang pakar di sini. Nanti saya coba hubungi, saya rasa dia siap untuk membantu saya kok. Terus nanti setelah ini saya mau langsung hubungi dia deh untuk jadwalkan ya. Jadi kemungkinan misalnya minggu depan sudah bisa kita melakukan parenting itu, Bu. Terima kasih ya Bu Lilis. Baik sekali Bu Sinda, sama-sama. Semoga kegiatannya bisa segera dilaksanakan Bu ya. Amin. Iya. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Semoga rencana-rencana kita berjalan lancar. Iya Bu, terima kasih doanya. Semoga berjalan lancar. Sampai jumpa. Semoga kita selalu sehat-sehat Ibu. Amin. Setelah sesi hasil latihan, berikut ini adalah sesi praktik coaching saya dan CGP lain, yaitu Ibu Lilis Langka akan berganti peran menjadi coach dan coachee. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5
dengan kondisi yang menjadi persoalan di dalam yang kami bahas itu adalah mencari solusi ketika di siswa di TK kami ini lebih ketagihan gadget. Maka sebelumnya kami sudah saling menghubungi antara saya dan Bu Lelis. Nah, selanjutnya untuk tugas kita praktek coaching. Untuk yang pertama saya menjadi coachnya, sedangkan Ibu Lelis sebagai coachingnya. Baik, kami mulai. Selamat malam Bu Lelis. Selamat malam, Bu Aslinda. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita hari ini. Oh iya, apa yang Ibu ingin diskusikan terkait masalah anak-anak di sekolah Ibu? Terima kasih, Bu. Hari ini, kesempatan ini saya ingin membahas tentang masalah fenomenal di sekolah saya, Bu. Itu loh, Bu, ketagihan gadget pada anak-anak TK kami itu tadi juga, Bu, ya, tadi pagi itu ada keluhan dari orang tua yang melaporkan pas sampai di sekolah, di kelas, dia bilang anaknya, Bu, selalu ini mau main HP terus, Bu, ya, katanya begini. Itu ya, Bu, masalah main HP terus itu anak di rumah, Ibu, sampai dibawa ke sekolah. Iya. Iya, saya mengerti Ibu. Jadi ini memang sebuah masalah ya yang mungkin beberapa sekolah juga alami ya. Umum istilahnya untuk saat ini memang belakangan ini masalah ini betul-betul seperti yang Ibu bilang tadi fenomenal ya. Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut mengenai situasinya? Maksud saya begini, bagaimana kemudian Ibu melihat dampak dari anak-anak yang ketagihan gadget ini di sekolah gitu? Begini, Bu, anak-anak jadi lebih sulit fokus, Bu, saat belajar di kelas. Mereka cenderung lebih gelisah dan kurang berinteraksi dengan teman-teman mereka, Bu. Beberapa anak juga terlihat lelah dan mengantuk, bahkan ada yang ketiduran. Mungkin karena semalam anak-anak itu bermain gadget dia sampai larut malam, Bu. Gitu. Iya, jadi ini kayaknya menjadi sebuah kekhawatiran ya buat Ibu. Nah sekarang, apakah Ibu sudah mencoba untuk berbicara dengan orang tua tentang masalah yang Ibu hadapi ini di sekolah, yang Ibu lihat mana anak-anak sering ketiduran pada saat pembelajaran? Apa Ibu sudah komunikasi dengan orang tuanya gitu maksud saya? Ya, sudah, Bu. Saya sudah berapa kali mencoba, namun menjadi persoalan adalah itu sebagian besar orang tua merasa gadget itu adalah bagian dari perkembangan zaman. Dan mereka orang tua tidak terlalu melihat dampak negatifnya, Bu. Mereka juga merasa gadget itu adalah merupakan suatu alat untuk membantu menenangkan anak mereka saat di rumah. Bahkan di sekolah pun biasa anak-anak pas istirahat juga memakai atau meminta HP orang tuanya, Bu. Iya, saya mengerti Ibu. Jadi ada perbedaan ini ya pandangan antara pihak sekolah dengan orang tua sendiri, di mana kalau misalnya Ibu menganggap bahwa justru sebenarnya gadget ini kemudian berbahaya untuk anak, sementara orang tua justru menganggap bahwa gadget itu adalah alat untuk membantu menenangkan siswa. Jadi oh iya, saya betul Ibu. Nah sekarang bagaimana menurut Ibu cara yang terbaik untuk menyampaikan tentang dampak negatif ini ke orang tua siswa begitu? Begini, Bu, saya sempat berpikir untuk membuat suatu kegiatan seperti seminar atau parenting ya, Bu, yang nantinya bisa memberikan informasi tentang dampak gadget pada perkembangan anak-anak mereka. Kemudian saya rasa para orang tua itu perlu lebih memahami aspek dari aspek negatifnya ya, Bu, dari gadget itu, Bu. Selain manfaatnya yang mereka lihat, bukan cuma untuk menenangkan saja, Bu, tapi ada dampak negatifnya. Gitu, Bu. Wah, itu ide yang bagus Ibu. Jadi kalau saya rasa ketika Ibu
apa tadi, membuat parenting atau membuat seminar. Nah, ini luar biasa ini Bu, ide yang bagus. Nah, langkah awal yang bagus ya kalau itu bisa diterapkan sama Ibu. Nah, menurut Ibu, apakah ada topik tertentu nantinya yang misalnya kita melakukan seminar atau melakukan parenting itu? Apa ada topik-topik tertentu yang mungkin Ibu akan, wah ini penting untuk disampaikan gitu? Ya, karena rencananya kita akan coba menghadirkan pakar yang memang tahu tentang perkembangan anak. Maka saya pikir penting untuk membahas dampak dari gadget pada kesehatan fisik dan mental anak, Bu. Seperti gangguan tidur, kurangnya berinteraksi sosial dengan teman-temannya, kemudian masalah anak-anak dalam berkonsentrasi, fokus juga, dan masalah bagaimana mengelola atau memakai waktu atau menggunakan waktu untuk memakai gadget kepada anak di rumah, begitu Bu. Oh iya, maksudnya Ibu tadi ini adalah mengelola waktunya ya, memberikan penggunaan Iya Bu. penggunaan HP itu harus menggunakan waktu gitu ya Bu ya. Betul sekali itu Iya. Ibu. Jadi nanti Ibu dan pematerinya bisa menyusun materi yang mengenai apa-apa yang kendala yang Ibu lakukan, begitu. Maksudnya kendala-kendala yang Ibu hadapi di dalam di dalam sekolah, di sekolah ya, yang mana anak-anak ketagihan gadget kemudian mengalami kurang tidur. Nah, itu materinya nanti Ibu komunikasikan ya dengan pematerinya. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Oh iya. Nah, itu dia Bu. Guru perlu lebih proaktif dalam menciptakan suasana belajar yang menarik dan interaktif Bu. Mereka juga harus memberikan contoh positif dengan tidak menggunakan gadget saat mengajar. Dan mendorong anak-anak untuk berkomunikasi dan bermain secara langsung Ibu, begitu. Setuju sekali Ibu. Jadi dengan guru yang harus proaktif ini memang penting, menjadi contoh ya. Jadi guru harus menjadi contoh, jangan kemudian gurunya melarang siswanya menggunakan HP, terus kemudian justru gurunya yang mengajar sambil pegang HP. Nah, itu istilahnya kurang bagus lah. Jadi apakah ada dukungan yang lain yang Ibu butuhkan untuk menjalankan rencana ini? Mungkin Ibu ya, semacam kerjasama, seperti bantuan dari teman-teman sejawat dalam sekolah Ibu, mengatur seminar dan parenting ini untuk para orang tua, serta mengikuti pelatihan bagi guru tentang cara mengelola kelas tanpa gadget, tapi tetap membuat anak merasa lebih nyaman dalam belajar ya Bu. Oh ya, keren sekali tuh Bu. Jadi untuk orang tuanya diadakan parenting, terus untuk guru-gurunya diberikan pelatihan bagaimana mengelola kelas tanpa gadget tapi tetap menyenangkan ya. Keren sekali nih Bu. Jadi tentu kita bisa atur itu ya. Maksudnya Ibu bisa mengaturnya. Kita akan mulai dengan menyusun materi-materi untuk seminar, untuk seminar atau pelatihan untuk guru-gurunya, kemudian parenting untuk orang tuanya. Nah, kita juga bisa merencanakan beberapa kegiatan baru untuk anak di sekolah agar mereka lebih nyaman ya. Apakah dalam hal ini ada hal lain yang mungkin Ibu bisa tambahkan, kegiatan apa lagi begitu? Saya rasa itu sudah mencakup semua Ibu. Saya sangat sudah mendapatkan ini sedikit pencerahan untuk lebih ke depannya lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu atas bantuannya. Sama-sama Bu Leli, saya senang dengan diskusi kita ini, ada istilahnya memberi pencerahan untuk Ibu. Nanti kita jadwalkan pertemuan berikutnya untuk mengevaluasi progresnya. Jadi nanti kalau misalnya bagaimana, apa waktu 2 minggu itu cukup untuk Ibu, atau bagaimana Ibu akan melakukan parenting kapan? Apa kira-kira waktu 2 minggu kita untuk bertemu kembali ini, melihat mengevaluasi kegiatan Ibu, cukup enggak itu waktunya? 2 pekan maksud saya.
Jadi kita kembali bertemu di 2 pekan yang akan datang gitu. Kita evaluasi bagaimana progresnya ini. Ya, saya kira 2 minggu lagi ini saya rasa bisa, Bu. Jadi saya sebentar akan mencoba untuk mengkomunikasikannya dengan teman-teman dulu. Dan kebetulan teman saya ada yang pakar dalam parenting seperti ini, Bu. Nanti saya akan segera menghubunginya. Terima kasih ya, Bu. Iya, Ibu gercep ya Ibu ya, langsung menghubungi pakarnya. Itu sebuah kerjasama yang bagus ya Bu. Sama-sama Ibu, semoga kegiatannya Ibu bisa dilaksanakan ya Bu. Semoga rencana-rencananya Ibu ke depan bisa berjalan lancar. Sampai jumpa Ibu di 2 pekan yang akan datang. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu Aslinda. Sampai jumpa. Semoga kita selalu sehat-sehat saja. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman sekalian, untuk selanjutnya Ibu Lelis menjadi coach dan saya akan menjadi coachingnya. Kepada Ibu Lelis, disilahkan. Selamat malam, Bu Aslinda. Selamat malam Bu Lelis. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kita malam ini. Apa yang ingin Ibu diskusikan terkait masalah anak-anak di TK, Ibu? Oh iya, kemarin itu kan saya menghubungi Ibu. Saya ingin membahas tentang masalah yang sedang fenomenal ini di sekolah. Mungkin bukan hanya di sekolah saya, yang itu loh Bu, anak-anak yang ketagihan gadget di mana-mana semua gadget, di mana-mana semua gadget. Banyak anak yang kemudian menggunakan gadget itu terlampau sering. Yang menjadi persoalan adalah orang tuanya yang kemudian menganggap itu tidak menjadi sebuah persoalan, sementara kita di sekolah ya menganggap bahwa ini adalah sebuah masalah, gitu Bu. Oke, saya mengerti, Bu. Ini memang masalah yang cukup umum belakangan ini. Bisa Ibu Aslinda jelaskan, ceritakan lebih lanjut mengenai situasinya? Bagaimana kemudian Ibu melihat dampak dari ketagihan gadget ini kepada anak-anak ini? Iya Ibu, begini, anak-anak itu kan saat ini kebanyakan sulit untuk fokus. Itu karena apa? Gadget, sulit untuk fokus belajar, terus cenderung gelisah di dalam kelas. Jadi sementara kita mengajar, mereka cenderung gelisah mencari ibunya, mana ibuku, karena ibunya pegang HP gitu kan, diantar ke sekolah ya itu. Terus mereka kurang bisa berinteraksi dengan temannya. Jadi mereka lebih fokus ke HP-nya saja. Jadinya kan tidak ada hubungan emosional, tidak ada hubungan sosial di situ terjadi antara anak-anak kita di dalam kelas. Terus terkadang juga beberapa anak itu tertidur di dalam kelas. Kenapa? Karena mungkin ini kalau saya analisa sih sepertinya dia itu bermain HP sampai tengah malam gitu Bu. Oh iya, tentu itu sangat mengkhawatirkan ya Bu. Betul Ibu. Apakah Anda, Ibu, sudah mencoba berbicara dengan orang tua mengenai masalah ini, Bu? Iya, sudah sering sih, apalagi kayak tadi pagi mereka datang bawa anaknya, kemudian mengeluh juga sebenarnya. Tetapi ketika dia curhat begitu, aduh bu, tetapi masalahnya adalah mereka tidak muncul, tidak ada kesadaran bahwa ini salah. Nah, justru mereka selalu kadang menganggap bahwa HP itu kan teknologi yang kalau anak-anak kita tidak pakai ketinggalan. Terus juga kadang kalau begini katanya, kalau di rumah itu kalau saya bincang-bincang dengan orang tua ya, dia bilang begini, Bu, kalau banyak kerjaanku lebih baik kasih HP supaya dia tenang, begitu Ibu. Baik, saya mengerti Bu Aslinda. Jadi ada perbedaan pandangan antara pihak sekolah dan orang tua ya Bu. Iya betul Bu. Mengenai penggunaan gadget di rumah dan di sekolah yang biasa mereka berikan kepada anaknya. Iya betul Bu. Terus bagaimana menurut Ibu cara terbaik untuk menyampaikan dampak
negatif dari gadget kepada orang tua ini, kepada anak-anaknya. Nah, inilah Ibu, sudah saya sempat diskusikan dengan kepala sekolah sih sebenarnya. Kami rencana ini, mungkin ini adalah solusi ya, mencari jalan terbaik bagaimana kemudian orang tua bisa paham, yaitu mengadakan parentin. Jadi seminar atau parentin begitu yang nantinya memberikan informasi tentang dampak gadget pada perkembangan anak. Saya rasa para orang tua perlu lebih memahami ini ya, selain tahu bahwa gadget ada manfaatnya pun mereka harus tahu tentang bahwa ada negatifnya, ada dampak negatif dari penggunaan gadget itu, Bu, kayak begitu. Jadi saya rencananya mau bikin parentin ini. Wah, itu ide yang sangat bagus, Bu. Mengadakan seminar atau parenting bisa menjadi langkah awal yang baik, Bu. Nah, menurut Ibu, apakah ada topik tertentu yang harus disampaikan dalam seminar tersebut nantinya? Ah, iya, ada Ibu. Jadi karena kan rencananya eh, kalau kita mengadakan parentin ini, kita mau panggil langsung pakarnya yang memang betul paham tentang perkembangan anak. Maka saya berpikir penting untuk membahas dampak dari gadget pada kesehatan fisik dan mental anak, seperti yang biasa kami dapatkan itu yang mengalami tidur di kelas. Jadi itu sebenarnya gangguan tidur ya. Terus kurangnya interaksi sosial, itu semua adalah dampak gadget. Terus konsentrasi yang kurang, juga bagaimana kemudian mengelola penggunaan gadget itu di rumah. Istilahnya begini, itu kan kalau di rumah pasti orang tua akan bilang, tidak bisa memang itu dilepas itu HP, Bu. Jadi mungkin nanti di dalam parenting ini, salah satu yang dibahas adalah bagaimana kemudian pembatasan atau peminimalan penggunaan HP di rumah itu. Jadi istilahnya untuk menghilangkan itu kan tidak mungkin ya, apalagi anak-anak sudah dalam jangka waktu lama menggunakan HP. Jadi kalau kemudian dilakukan peminimalistiran penggunaan HP, itu mungkin yang bisa dilakukan, bisa dibahas di sini nanti, Bu. Betul sekali, Bu. Jadi, nanti Ibu dan pematerinya bisa menyusun materi yang penting mengenai hal tersebut sebelum melakukan parenting atau seminar. Begitu ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Gitu. Terus, bagaimana dengan strategi untuk membantu anak-anak di sekolah mengurangi ketergantungan pada gadget ini? Maksudnya, langkah awalnya Ibu, bagaimana? Apakah ada kegiatan atau program yang bisa Ibu kembangkan? Untuk saat ini sih, Ibu, langkah kami itu mengadakan lebih banyak kegiatan yang menarik ya di sekolah, seperti melakukan permainan-permainan yang menarik, misalnya bernyanyi bersama, terus kegiatannya jangan monoton di dalam kelas. Sudah pernah dicoba sih, Bu, dibawa keluar ruangan. Selain itu kami juga bisa memberikan tugas yang melibatkan interaksi antara teman-temannya. Jadi bagaimana kemudian muncul rasa sosialnya, semisal mencari permainan yang cari teman dan kenali siapa nama teman kamu yang berambut panjang gitu, Ibu. Wah, itu sangat baik, Bu. Kegiatan yang menarik dan bervariasi. Bisa membantu anak-anak mengalihkan perhatian dari gadget ya, Bu. Iya. Terus, bagaimana Ibu melihat peran guru dalam mengatasi masalah ini di kelas, Bu? Nah, itu dia, Ibu. Guru itu kita dituntut untuk kreatif ya, dan harus proaktif dalam menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan untuk anak. Ini kita sebagai guru-guru juga sepertinya harusnya memberikan contoh positif ke anak kita. Jadi jangan ketika kita mengajar menggunakan gadget saat di dalam kelas, terus mengajak anak-anak kita untuk lebih berkomunikasi dengan teman-temannya di saat-saat mereka bermain begitu. Sangat setuju, Bu.
guru memang harus memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menarik ya. Terus, apakah ada dukungan lain yang Ibu butuhkan untuk menjalankan rencana ini? Kalau dukungan, saya rasa kalau dari kepala sekolah insya Allah sudah ada, tinggal kerjasama dari teman-teman. Jadi untuk mempersiapkan seminar dan parenting ini, eh, ya itu butuh kerjasama dengan teman-teman. Eh, Bagaimana kemudian membuat mengelola kelas tanpa gadget, membuatkan pelatihan-pelatihan itu untuk guru-guru, eh, mengelola kelas tanpa gadget tapi tetap menyenangkan untuk anak-anak kita, jadi tidak monoton begitu. Eh, ya mencari yang menyenangkan lah Bu untuk anak-anak supaya mereka tertarik untuk tetap belajar bersama dan tidak terfokus kepada gadget itu. Oh, baik, sangat baik. Tentu kita bisa mengatur itu ya Bu. Kita akan mulai dengan menyusun rencana untuk seminar orang tua dan pelatihan untuk guru. Terus kita juga bisa merencanakan beberapa kegiatan baru untuk anak-anak di sekolah agar mereka bisa lebih nyaman lagi. Iya Bu. Tapi apakah adalah selain yang tadi ini apa ada hal-hal yang lain yang ingin Ibu tambahkan Bu? Kalau saya sih untuk saat ini itu mungkin sudah cukup ya, istilahnya kita lihat dulu ketika ini dilakukan bagaimana gitu. Jadi parenting dan pelatihan untuk saat ini itu saja dulu. Terus untuk kegiatan yang menciptakan suasana kelas yang ini yang kreatif, guru kreatif menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman untuk anak, itu terus ditingkatkan saja gitu. Hanya itu ya Bu untuk saya. Oh iya, sangat baik ya Bu. Dan saya senang sekali bisa membantu Ibu Aslinda untuk kegiatan ya hari malam ini. Nanti kita akan jadwalkan pertemuan berikutnya lagi ya Bu untuk mengevaluasi progres kita. Bagaimana Bu? Apakah ada waktu Ibu untuk 2 minggu ini Bu? Karena sebenarnya kalau parenting ini kan sudah direncanakan ya, insya Allah mungkin 2 pekan ini untuk pekan depan sudah bisa dilaksanakan, kegiatannya sudah bisa dilaksanakan. Jadi saya rasa untuk 2 pekan yang akan datang, oh bisa saja Ibu. Baik. Nah, semoga Bu Aslinda kegiatannya pada malam hari ini bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu. Sampai jumpa minggu depan. Semoga rencana-rencana kita berjalan lancar. Terima kasih Ibu, senang sekali saya bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Dengan berbincang-bincang dengan Ibu ini saya menemukan istilahnya solusi-solusi begitu. Terima kasih banyak Bu Elis sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bos Linda. Sampai jumpa. Semoga kita sehat selalu. Bye bye. Demikianlah video hasil latihan dan praktik coaching pada ruang kolaborasi modul 2.3. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.